pernah mendengar istilah madesu? Ya, hampir semua orang tahu madesu itu adalah sebuah istilah yang sering dipakai. Yang kepanjangannya adalah masa depan suram. Sebuah masa depan yang hampir tidak diinginkan setiap orang termasuk Anda. Tapi malam ini Impossible mengangkat tema generasi madesu. Dan kami ingin mengubah perspektif Anda bahwa madesu bukan lagi masa depan suram tapi masa depan sukses. Sukses di kuliah, sukses di pekerjaan, sukses di bisnis, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Gimana caranya? Kami akan memberikan langkah-langkahnya dan membahas semuanya malam ini. Karena kami selalu percaya bahwa Anda dan saya, kita semua bisa mengubah dari impossible jadi impossible. Oke, tapi kalau zaman sekarang banyak orang selalu berpikir masa depan suram, madesu nih madesu masa depan suram. Kira-kira kenapa sih orang selalu berpikir kok masa depan saya kayak suram? Karena menurut saya ya, karena mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki potensial yang luar biasa di dalam diri mereka. Mereka lihat apa adanya, nilainya jelek, ya, usaha tidak sukses dan sebagainya. Tapi mereka belum lihat yang di dalam itu belum benar-benar belum keluar itu. Oke, jadi mereka melihat apa yang mereka alami sekarang itu sama dengan masa depan mereka, padahal belum tentu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Setuju. Dan malam ini Pak James, kita nggak cuma berdua loh, karena ada seorang business coach yang sudah hadir malam ini, Pak Tom MC Ifle. Tepuk tangan dong buat Pak Tom. Halo, selamat malam. Selamat kabar, Pak James? Baik. Nah, jadi Pak Tom ini lebih sering dikenal dengan Coach Tom ya, Coach Tom. karena sering meng-coach para pebisnis-pebisnis. Yes. Nah, kalau ngomongin tentang pebisnis, biasanya mereka suka nggak sih bilang, aduh madesu nih masa depan suram? Dalam dunia bisnis banyak sekali orang yang berpikir bahwa ekonomi susah. Ya, cari uang susah, bisnis susah, cari peluang susah. Tapi kalau Anda membaca majalah Forbes, di tahun 2011 ada 8 orang dari 100 orang terkaya di dunia adalah anak muda. Yang 2016 muda itu usia berapa? Muda itu usia di bawah 40 tahun. Di tahun 2016, Tahun ini berarti ya? tahun ini ada 66 orang muda yang masuk dalam kategori top 100 people yang paling kaya di dunia. Wow. Jadi kalau ditanya peluangnya bagaimana, hari ini Anda berpeluang lebih besar daripada kemarin. Pilihannya, Anda yang memilih madesu yang negatif, atau Anda yang memilih madesu yang yang positif. Pilihan ada di tangan Anda. Wah, menarik sekali ya. Berkali-kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun berarti. Nah, tapi saya yakin semua itu tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan keadaan kita. Khususnya nih untuk anak-anak muda yang lagi kuliah. Coba, biasanya apa sih yang Anda lakukan? Nah, kebetulan ada video menarik yang menggambarkan tentang 3 tipe mahasiswa yang dipersiapkan khusus oleh tim kreatif Impossible. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Mahasiswa tipe ini paling banyak ditemui di sekitar kita. Kalau di kelas, kerjaannya cuma tidur atau bengong karena nggak bisa cabut lagi soalnya jatah absen udah habis. Kalau ditegur dosen, bangun bentar, cari posisi, atur strategi, dan tidur lagi. Begitu kelas kelar, tiba-tiba rasa kantuk hilang dan langsung cari teman buat diajak nongkrong bareng. Gak ada kelas pun mereka tetap setia ke kampus, entah karena gak sadar jadwal atau memang pengen nangkring aja. Gak ada teman, gitar pun jadi. Yang penting nangkring dan asik. Mahasiswa yang satu ini lebih perhatian soal perasaan dibanding perkuliahan. Pulang malam juga nggak apa, asal ada yang nemenin. Kalau putus, ya nggak apa dong. Namanya juga kuliah naksir, kuliah kandas. Ayo Neng. Udah nggak mau putus aja deh kita Ya udah deh.
Hidup terus berputar buat mereka. Pantang menyerah dan cari lagi pengganti pengisi hati. Begitu terus sampai tiba-tiba teman seangkatan udah pakai toga. Secara sekilas, mahasiswa tipe ini terkesan sangat rajin. Nyaris 24 jam dan 7 hari seminggu doi ada di kampus. Tapi jangan salah, kadang mahasiswa tipe ini lebih perhatian dengan harga BBM dan pungli dibanding jumlah SKS dan mata kuliah. Aktif di kampus tentu disarankan, tapi jangan sampai kelas terbengkalai. Nggak mau kan, pas teman-teman seangkatan wisuda, kamu malah yang jadi panitia? Itu tadi 3 jenis mahasiswa yang bisa mendapat gelar MA atau Nasakom yang sudah dirangkum oleh tim I'm Possible. Mungkin masih banyak jenis lainnya, tapi mau seberapapun jumlahnya, kami harap kamu bukan salah satu di antaranya ya. 3 tipe mahasiswa ya. Kalau dilihat dari responnya, kayaknya tampang-tampangnya di sini banyak yang kusir kuda ya. Kuliah naksir, kuliah kandas ya. Coba mana suara-suaranya yang dari kuliah selalu pacaran terus. Nggak pernah belajar? Nggak mau ngaku nih kayaknya ya. Padahal tadi ketawa-ketawa. Iya, ketawa-ketawa. Nah, kalau Pak James sendiri nih, termasuk tipe yang mana? Ini jujur atau jujur banget nih? Jujur banget ada dong. sedikit kuliah naksir. Kuliah naksir ya. Jadi itulah yang bikin kuliah seru kan ya. Tapi yang enaknya waktu kuliah juga sambil kuliah naksir, juga saya ada kerja loh. Kerja Oke. part time Ngapain waktu kerja itu? part time waktu itu ada lembaga kursus komputer lagi cari mahasiswa yang untuk bantu mereka mendemo-demokan kursusnya. Lumayan dapat pembayaran waktu itu ya, jadi tambah uang jajan, tapi paling penting adalah tambah pengalaman ya. Dan bahkan karena saya berprestasi sebagai freelance, belum pun lulus sudah dapat penawaran kerja. Oh, jadi pada saat itu belum lulus dia dapat penawaran kerja. Yes. Pantesan masa depan sukses ya, contohnya kayak gini ya. Jadi pacaran juga, dapat penghasilan juga, ditawarin kerja juga. Dan ya. juga lulus. Dan juga lulus. Dengan nilai yang baik ya, bukan Nasakom tadi ya, nilai 1 koma ya. Ya enggak 1 koma. Lumayan lulus sebagai top 10%. Wow, tepuk tangan dulu dong Pak James Gui. Oke, kalau Coach Tom, masih ingat nggak masa-masa kuliah dulu kayak gimana? Masa-masa kuliah saya kuliah di airlines business. Airlines business. Oke, Jadi bukan penerbangan. penerbangan untuk menjadi pilot, tapi untuk menjadi ground handling yang melayani di airport. Nah, saya sih masuk kategori yang kuliah nangkring-nangkring tuh. Banyakan main gitar, nongkrong-nongkrong, main-main. Karena saya berpikir bahwa apa yang saya pelajari tidak akan terlalu relevan dengan apa yang saya impikan. Impian saya waktu itu, saya sudah punya catatan. Umur 30, saya pilihan hanya 2. Kalau saya tidak menjadi general manager di sebuah perusahaan, berarti saya ditakdirkan untuk jadi pengusaha. Weh. Wow. Dan ternyata umur 28 saya menjadi GM, umur 30 saya punya usaha. Wow. Nah, saya percaya setiap dari Anda memang bisa mengubah masa depan suram menjadi masa depan sukses. Caranya ada di 3 pesan possible saya malam ini. Visi, aksi, dan hati. Yang pertama visi. Milikilah sebuah mimpi, target. Pastikan target Anda spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan ada tenggang waktunya. Nah yang kedua adalah aksi. Ingat, mimpi hanya akan tetap menjadi mimpi kalau Anda tidak beraksi. Buat perencanaan, atur strategi, langkah-langkah awal apa yang akan Anda ambil. Dan ingat, kerjakan juga apa yang Anda rencanakan. Dan yang ketiga, hati. Kekuatan hati ketika Anda belum berhasil, kerendahan hati untuk terus belajar, ikhlas akan hasil akhir, serta mencintai dan juga mensyukuri semua prosesnya. Oke? Nah, mungkin dari Pak James dulu. Visi. Kenapa visi atau target itu harus smart, harus specific, measurable, attainable, achievable, dan seterusnya? Yes, ya banyak orang bilang target atau goals ya. Goals itu harus smart ya, smart. SMART, smart ya. Smart itu ya cerdas, tapi cerdas itu singkatan untuk specific, measurable, bisa diukur, ya achievable,
bisa tercapai, terwujud, realistik, dan ada tanggalnya, ada batas waktunya. Ya, goals harus spesifik. Kenapa? Kalau tidak spesifik nggak bisa kita capai. Ya, contoh ya. Kalau ada orang tanya saya, Pak James, abis acara ini mau kemana? Dan saya bilang, abis acara ini saya mau langsung pergi ke Bandara Udara Soekarno-Hatta. Tujuannya spesifik kan ya? Jadi kalau saya sudah tahu mau ke Soekarno-Hatta, saya bisa atur dari sini ke sana berapa banyak waktu. Kalau sudah capai pun saya tahu, belum capai pun saya tahu, kelewatan pun sudah tahu. Kenapa? Tujuannya spesifik. Tapi kalau orang tanya saya, Pak James habis acara ini mau kemana? Dan saya bilang setelah acara ini saya mau arah barat. Itu tidak spesifik ya, dan bisa diukur. Contoh batas waktu kan ya, usia ya, ukur dari segi misalnya cita-cita mau sehat, sehat nggak spesifik. Tapi agak supaya spesifik, yang dimaksud sehat adalah berat badan berapa. Mau sehat, gula darah berapa, spesifik ya. Achievable, bagaimana kita tahu sesuatu itu achievable atau tidak. Sesuatu itu achievable jika ada orang yang sudah capai. Kalau ada orang yang sudah capai berarti bisa. Saya belum apa-apa, tapi saya punya cita-cita, saya mau jadi pemilik dari apartemen, saya mau developer. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ada orang yang seperti saya sekarang berhasil. Realistik atau tidak, menarik. Realistik itu sangat tergantung kepada waktu. Misalnya saya kasih contoh. Saya mau omset 10 miliar dalam waktu 1 menit. Umumnya tidak realistik. Tapi kalau saya mau 1 miliar dalam kurun waktu 10 tahun, 10 miliar dan 10 tahun, realistik. 10 miliar, 50 tahun, lebih realistik lagi, betul ya? Jadi realistik itu tergantung time. The more time you have, the more realistic it gets. Maka selalu jangan buang waktu, mulai sekarang. Mulai hari ini juga ya. Tapi ngomong-ngomongin tentang goal atau target yang realistik ya. Seringkali justru orang bilang harus punya target yang bahkan kalau nggak realistik pun juga nggak apa-apa. Bahkan kalau wah kita nggak bisa ngebayangin nih bakal seperti ini. Justru target-target seperti itu yang akhirnya bisa menggali potensi dan membuka potensi. Jadi apakah harus realistik atau sebenarnya nggak harus realistik? Gimana nih Coach Tom? Oke, kalau saya tanya mengapa Anda punya goal, tujuannya hanya satu, untuk merangsang kreativitas Anda. Goal itu bukan diciptakan untuk dicapai saja, tapi untuk merangsang cara berpikir Anda. Sekarang ambil kertas dan tuliskan supaya kita realistik, spesifik, measurable, harus ada kaitannya dengan sesuatu yang bisa diukur. Uang. Tolong tuliskan, kalau Anda ingin punya pendapatan, berapa pendapatan Anda, silakan Anda tulis nilainya, dan tuliskan waktunya. Silakan. Jika Anda adalah pengusaha, berapa target omset atau profit Anda? Jika Anda adalah pekerja, berapa target gaji Anda? Waktunya Anda tentukan. Dan nilainya Anda tentukan. Sudah ditentukan? Sekarang tambah 0 di belakangnya. Coba bayangkan ketika Anda mengatakan target saya 1 juta rupiah per bulan. Lalu Anda tambah 0. Pertanyaannya, apakah kalau saya punya goal 1 juta dengan goal 10 juta merangsang cara berpikir yang sama atau berbeda? Berbeda. Jadi buat apa punya goal kecil kalau Anda bisa berpikir untuk mencari cara untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Sampai sini masuk akal? Step yang ketiga, tuliskan satu hal aja yang bisa Anda lakukan setiap hari. Apa satu hal yang bisa Anda lakukan setiap hari yang bisa mendekatkan Anda kepada goal Anda? Oke, nah kalau Satu ini nih hal aja. berarti Coach Tom bukan cuma mimpi lagi nih, bukan cuma hanya mimpi visi. lagi. Berarti ini udah termasuk ke pesan possible saya yang kedua tadi, yaitu aksi ya. Harus buat langkah, harus buat perencanaan. Nah ini gimana nih cara langkahnya seperti apa Coach Tom? Tapi jangan dijawab dulu sekarang ya, karena ada juga yang ingin beraksi tapi bukan kita yang satu ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, I'm Possible, generasi Madesu, masa depan sukses akan kembali sesaat lagi. Dari Impossible jadi I'm Possible. Profitnya turun, profitnya nggak naik-naik. Tenang, itu kita bukannya mau bangkrut, cuma belum profit aja.